Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum tugas dari Bu Aida Sumardi yang mengampu mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia, yaitu frase nominal, verbal, dan adjektifal, dan memberikan contoh yang membahas tentang COVID-19. Yang pertama itu pengertian frase. Frase adalah satuan sintaksis yang tersusun dari dua buah kata atau lebih yang di dalam klausa menduduki fungsi-fungsi sintaksis. Nah, pembagiannya itu yang pertama dari penyusunan frase nominal. Frase nominal adalah frase yang dapat mengisi fungsi subjek atau objek di dalam klausa. Frase nominal ini terbagi menjadi dua, yaitu frase nominal koordinatif dan frase nominal subkoordinatif. Yang pertama itu frase nominal koordinatif yang terdiri dari dua antonim relasional yang memiliki contoh makna gramatikal menggabungkan. Contohnya itu guru dan murid. Contoh kalimatnya itu guru dan murid melaksanakan pelaksanaan pembelajaran daring karena pandemi COVID-19. Yang kedua itu suatu medan makna. Contohnya itu kampung halaman. Contoh kalimatnya itu pemerintah melarang para masyarakat untuk mudik ke kampung halaman karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua itu frase nominal subkoordinatif yang terdiri dari kiranya 8 subbab. Yang pertama itu nomina plus nomina. Contohnya itu makna gramatikal milik. Contoh kalimatnya itu mobil direktur. Mobil direktur yang memasuki kawasan perusahaan disemprot disinfektan sebagai wujud pencegahan COVID-19. Yang kedua itu nomina plus verba. Contohnya itu makna gramatikal tempat. Contoh kalimatnya itu sebagian tempat rekreasi terutama kolam renang di daerah Jawa Barat tutup sebagai salah satu cara pencegahan COVID-19. Selanjutnya itu nomina plus adjektiva. Contoh makna gramatikal derajat. Sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Depok seluruhnya melaksanakan pembelajaran via daring. Selanjutnya itu nomina plus adverbia. Contoh makna gramatikal pembatasan. Contohnya uang saja. Transaksi dengan uang saja sekarang dibatasi sebagai wujud pencegahan penularan virus COVID-19 melalui uang. Selanjutnya itu numeralia plus nomina. Contohnya makna gramatikal banyaknya. 7 orang Jepang. Pemerintah menetapkan untuk mengarantina setiap warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia selama 14 hari, termasuk 7 warga negara Jepang yang baru tiba di Jakarta pagi tadi. Jadi 7 orang Jepang itu yang menunjukkan makna gramatikal banyaknya. Selanjutnya itu nomina plus numeralia. Contohnya makna gramatikal tingkat. Rumah ke-10 di komplek Cendikia penghuninya dicurigai terpapar virus COVID-19 setelah pulang dari Korea Selatan. Jadi yang makna gramatikal tingkatnya itu kata rumah ke-10. Selanjutnya itu adverbia plus nomina. Contoh makna gramatikal jumlah. Sejumlah mahasiswa melakukan protes kepada Kemendikbud via daring karena banyaknya tugas yang mereka peroleh selama pembelajaran jarak jauh selama masa karantina pencegahan penularan COVID-19 ini. Jadi yang menunjukkan makna gramatikal jumlahnya itu sejumlah mahasiswa. Selanjutnya nomina plus demonstrativa. Contoh makna gramatikal tertentu. Itu universitas itu melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh sejak 16 Maret 2020 dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Jadi contoh makna gramatikal tertentunya itu universitas itu. Selanjutnya adalah penyusunan frase verbal atau FV. Frase verbal adalah frase yang mengisi atau menduduki fungsi predikat pada seluruh klausa.
Dalam pembentukannya dibedakan menjadi dua juga seperti frase nominal tadi, yaitu frase verbal koordinatif dan frase verbal subkoordinatif. Yang pertama itu frase verbal koordinatif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama antonim relasional. Contohnya itu makna gramatikal menggabungkan. Contohnya naik turun. Contoh kalimatnya, saat masa pencegahan penularan COVID-19 ini, naik dan turun penumpang dibatasi dengan jarak 1 meter sebagai salah satu pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua itu medan makna. Contohnya itu makna gramatikal menggabungkan makan dan minum. Pada masa pencegahan penularan COVID-19 ini, masyarakat dihimbau tidak makan dan minum di tempat umum. Yang kedua itu frase verbal subkoordinatif. Tersusun dari ada 4. Yang pertama itu adverbia plus verba. Contoh makna gramatikal ingkar, tak menginap. Contoh kalimatnya itu masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal di rumah masing-masing dan tak menginap di luar tempat tinggal pribadi sebagai wujud pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua itu verba plus adverbia. Contohnya bermakna gramatikal berulang lagi. Indonesia berjuang lagi. Indonesia berjuang lagi melawan wabah virus corona. Setelah seabad lalu Indonesia berjuang melawan wabah cacar. Selanjutnya itu verba plus nomina. Contoh bermakna gramatikal alat. Terjun payung. Pada masa pencegahan COVID-19 ini, seluruh kegiatan olahraga outdoor dihentikan, termasuk terjun payung. Selanjutnya itu verba plus adjektiva. Contoh makna gramatikal keadaan atau sifat. Contohnya itu loncat indah. Contoh kalimatnya itu seorang atlet loncat indah terpapar virus corona. Lalu selanjutnya adalah penyusunan frase adjektival subordinatif. Yang pertama itu adjektiva plus nomina. Contoh makna gramatikal seperti, contohnya itu biru langit. Warna biru langit Jakarta disebabkan karena berkurangnya kendaraan di setiap sudut ibu kota karena karantina diri di rumah sebagai salah satu pencegahan terpaparnya virus COVID-19. Yang kedua itu adjektiva plus adjektiva. Contohnya itu makna gramatikal jenis warna. Contohnya hijau muda. Dedaunan di pinggir jalan tampak berwarna hijau muda berseri tanpa asap kendaraan yang berlebihan. Selanjutnya itu adjektiva plus verba. Contoh bermakna gramatikal untuk. Contohnya itu siap berjuang. Contoh kalimatnya, para tenaga medis siap berjuang di garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Makna gramatikal untuknya itu kata siap berjuangnya tersebut. Selanjutnya adverbia plus adjektiva. Contohnya bermakna gramatikal ingkar. Contohnya tidak malas. Contoh kalimatnya, masyarakat Indonesia dihimbau agar tidak malas mencuci tangan untuk memerangi COVID-19. Yang terakhir itu adjektiva plus adverbia. Contohnya bermakna gramatikal sangat. Contohnya indah sekali. Contoh kalimat, pemandangan lalu lintas Jakarta indah sekali jika tidak ada kemacetan yang menghiasi tiap sudut ibu kota tersebut. Saya sudah merangkum sebanyak 3,5 folio dari materi yang Ibu Aida Sumardi berikan di bab frasa ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.